sahabat Simple Daily. Kali ini kami akan memberikan tips mudah bagaimana caranya membuat formulir elektronik untuk keperluan apapun. Bisa untuk usaha apapun, lembaga, bisa juga untuk formulir pendaftaran pelatihan apapun, kursus atau perlombaan dan sebagainya. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama kita buka browser terlebih dahulu. Kali ini kita gunakan Google Chrome ya. Kita ketik Google spasi form, kemudian enter ya. Seperti ini, kita klik yang Google Form Sign In yang paling bawah nih ya. Ya, kemudian keluar tampilan seperti ini ya. Kemudian kita ketik deskripsi dari judul ya. Contohnya seperti ini, selamat datang di layanan merah putih. Tulisan kita ini sebagai contoh saja ya. Ini kita ingin membuat formulir pendaftaran untuk perlombaan. Ya, ini sebagai contoh saja. Ya, seperti ini kira-kira. Setelah kira-kira selesai, lanjut kita klik bar yang di bagian bawahnya ini ya. Kemudian akan terbuka seperti ini. Ya, akan tampil seperti ini. Kita klik tombol di bagian kanan atas bar, kemudian tampil seperti ini. Kita pilih, karena bar yang pertama ini kita peruntukkan nama, maka kita pilih yang short answer. Oke. Kemudian di sudut kanan bawah ada icon geser, kita klik untuk menyatakan bahwa bar pengisian nama ini adalah penting dan harus diisi. Oke, kalau tidak diisi maka tidak bisa disubmit formulirnya nanti. Oke, kemudian di bagian sudut kiri bawah layar itu ada tombol plus ya, tombol tambah. Itu kita klik untuk menampilkan bar yang berikutnya. Oke, kita klik ya. Ya, tampil seperti ini. Kemudian kita ketik alamat email. Oke. Ya. Dan jangan lupa pilih short answer. Dan jika dirasa penting maka klik tombol required. Ya, lanjut bar yang berikutnya, kita klik tambah ya. Jangan lupa pilih short answer. Jika ingin mengetik nomor HP aktif. Kemudian tombol required diklik ya, jika dirasa penting juga. Oke, bar berikutnya, klik tombol plus. Ya. Kemudian kita ketik misalnya usia. Kemudian kita pilih drop down. Kemudian ini sebagai contoh kita awali dengan 15 tahun ya. Oke, lanjut 16. Kemudian 17. Ya, dan seterusnya. Oke, kemudian klik tombol required, tombol penting ya. Lanjut bar berikutnya ya. Wait, sepertinya bar usia bagusnya kita pindah ke atas ya. Ya. Jadi setelah nama kemudian usia. Nah, lebih oke ya. Oke. Lanjut kita klik. Kita ketik misalnya macam perlombaan. Nah, untuk yang di sudut kanan atas sepertinya lebih oke kalau kita tetap pilih multiple choice. Oke. Kemudian kita ketik pilihannya ya. Oke, ini sebagai contoh saja.
Oke, kemudian klik tombol required ya. Anyway, sebatas ini kita lihat dulu ya tampilannya ya, hasilnya. Ya, sampai di sini hasilnya baru sebatas ini. Ya, kira-kira seperti ini ya. Kalau usia yang drop down tadi, nanti kita bisa pilih ke bawah kalau kita klik seperti ini tuh ya. Sementara macam perlombaan tampilannya akan seperti ini ya, yang multiple choice. Oke, sekarang kita kembali lagi ke lembar pengerjaan ya. By the way, kawan-kawan ingat tidak? Tadi di bagian paling atas ada yang terlewat, yaitu judul formulir. Oke, kita ketik sekarang ya, judul formulirnya. Ini sebagai contoh saja ya. Oke, sebelum kita memulai lagi melanjutkan formulir ini ke bawah, saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan semua di sini mengenai beberapa feature-feature yang ada di sudut kanan atas bar ya. Biar kita bisa melihat perbedaannya ya dengan multiple choice untuk macam perlombaan ini. Coba kita lihat ya, kita coba ya. Bagaimana tampak hasilnya ya jika yang kita pilih adalah multiple choice grid. Ya, lanjut kita klik titik 3 di atas yang vertikal ya. Ya, kita klik preview. Nanti keluar tampilan hasilnya seperti tadi ya. Tapi ini multiple choice grid. Nah, seperti ini ya. Kalau pilih multiple choice grid seperti ini, jadi kurang cocok kalau menurut saya ya. Oke, kita lihat untuk feature yang lain seperti checkbox grid. Oke, preview, kemudian hasilnya. Ya, kalau checkbox grid seperti ini, kotak dia, mirip-mirip dengan multiple choice grid. Kita pilih linear scale sekarang. Oke, preview, kita klik lagi. Kita lihat hasilnya kalau linear scale seperti apa. Ya, kalau linear scale seperti ini. Ya, jadi bisa dilihat ya perbedaannya ya. Oke. Jadi sepertinya yang cocok memang multiple choice. Jadi kita pakai feature yang multiple choice. Oke. Kembali lagi. Kita ketik ulang pilihan yang sudah terlanjur terhapus tadi ya. Oke. Ya, kita klik preview. Kita lihat tampilannya. Kembali ke awal sebelumnya. Ya, beres ya. Kalau begitu kita kembali lagi ke lembar pengerjaan. Let's go. Kita klik lagi tombol plus untuk bar yang berikutnya. Ya, nanti di sudut kanan atas kita klik paragraf untuk long answer. Oke, di sini kita buat untuk saran ya. Saran dari calon peserta perlombaan kepada panitia perlombaan tentunya. Ini sebagai contoh saja ya kawan-kawan. Tombol require tidak perlu diklik karena tidak terlalu penting ya kawan-kawan. Jadi kalau seandainya ada calon peserta perlombaan yang tidak mengisi bagian saran, tetap dia bisa mensubmit formulir. Jadi tidak mengapa kalau tidak diisi ya. Kira-kira seperti itulah contohnya ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai 6 icon yang terdapat di paling bawah layar ya. Ya, kita bahas satu persatu ya, apa saja sih tombol-tombol ini, manfaatnya. Oke, kita mulai dari select form. Ini tombol kedua dari tombol plus, seperti ini ya. Kalau kita ingin upload formulir.
Nah, jika kita ingin menambah judul yang baru di halaman pertama ini, maka kita bisa mengklik tombol letter T yang besar kecil ini yang urutan ketiga dari kiri. Nah, sebagai contoh kita ketik seperti ini ya, misalnya RW 12. Kita lihat tampilan hasilnya. Ya, seperti ini. Oke, lanjut ke lembar pengerjaan. Yang saya perlihatkan tadi hanya sebagai contoh ya. Kita hapus saja lagi ya. Baik, sekarang kita fokus lagi di 6 icon di bawah ini. Sekarang kita klik yang sebelah kanan ya, kanan bawah. Ini untuk menambah halaman baru ya. Ini menjadi halaman kedua dan yang di atas adalah halaman pertama. Kemudian pada bagian sudut kanan atas bar ini terdapat titik 3 untuk tujuan penduplikasian, memindahkan, dan juga merge, yaitu menggabungkan. Menggabungkan halaman yang dimaksud ke halaman yang di atasnya. Oke, demikian ya eksperimen kita terhadap 6 icon di bawah ini. Sekarang kita kembali ke formulir pendaftaran yang kita buat tadi. Kita bisa memasukkan video ya ke formulir perlombaan ini dengan memanfaatkan video YouTube. Bisa dengan menggunakan alamat YouTube-nya atau kita mencari manual. Oke, sekarang kita cari video YouTube-nya Simple Daily. Kita ketik Simple Daily di sini. Ya, cara membuat foto, cari. Nah, ini yang kedua ini ya. Kita klik select. Ya, masuk. Coba kita intip tampilannya di preview ya. Ya, seperti ini. Oke, lanjut ke lembar pengerjaan. Ya, yang berikutnya kita coba icon untuk memasukkan gambar atau image, yaitu icon nomor 3 dari sebelah kanan. Ya, seperti ini tampilannya. Kemudian kita klik tombol biru, browse, foto library, oke lah ya. Kalau ingin mengambil foto dari album handphone atau album komputer kita. Oke, kita cari. Ya, misalnya ini ya yang kita ambil gambarnya ya. Oke. Ya, masuk. Ya, seperti itu. Jadi dari Google Form ini kita bisa memasukkan selain video, kita bisa juga memasukkan foto yang kita inginkan. Oke, kita lihat lagi preview. Ya, scrolling down. Oke, sudah masuk ya. Sekarang kita kembali lagi ke lembar pengerjaan. Lanjut, kita memilih terms-nya. Oke, ini untuk seperti kop surat ya, tapi lebih ke gambar ya. Tampilannya seperti ini. Kita klik choose image. Ya, di sini ada pilihan. Kita pilih party ya, sesuai dengan tema kita yaitu perlombaan. Ya, kita klik masuk, kemudian apply. Nah, seperti ini hasilnya.
untuk terms. Oke, kita preview tampilannya. Yo, oke ya, lumayan ya. Oke, sudah terlihat lumayan seperti lebih profesional ya. Oke. Ya, kita kembali ke lembar pengerjaan. Anyway, setelah saya pikir mengingat pandemi ini kita jangan happy-happy, bagaimana kalau kita rubah lagi termsnya ke hal yang lebih edukatif. Kita klik image upload, kemudian kita pilih lagi work and school, bagaimana kalau yang quest ini. Oke, kita pilih apply ya. Ya, seperti ini jadinya lumayan oke ya. Nah, sekarang kita preview lagi, kita lihat tampilannya ya. Ya, sip ya, terlihat seperti ini ya, sudah beres. Oke, untuk halaman ini, untuk formulir pendaftarannya sudah oke. Sekarang kita lanjut ke uji coba formulir pendaftaran ini. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke lembar pengerjaan. Oke. Alamat linknya kita kopas dari sini, kita buka ini. Tanda panah segitiga ya. Kita pilih yang bagian tengah. Di sini ada alamat link dari formulir pendaftaran perlombaan ini. Nah, ini kita kopas, kemudian kita paste di new tab ya. Kita klik new tab, kemudian kita paste. Cara inilah dia formulir pendaftaran yang sudah jadi. Oke, sekarang kita coba ya. Tapi sebelum kita coba ya, kita edit dulu presentationnya. Yang mana presentation itu adalah kumpulan kata atau jawaban kita yang akan otomatis diterima oleh peserta lomba yang telah mengisi formulir pendaftaran tadi. Jadi jawaban otomatis kita akan selalu terkirim saat peserta yang telah melakukan pengisian formulir submit formulirnya. Caranya bagaimana? Yuk disimak ya. Di lembar pengerjaan kita klik titik 3 vertikal ini ya, kemudian keluar tampilan seperti ini. Kita klik setting ya. Nah, dari setting ini nanti ada 3 kolom seperti ini ya. Ada general, presentation, and quiz ya. Nah, kita klik yang presentation. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, untuk yang bagian bawah yaitu confirmation message. Nah, ini kita edit ya. Ya, kita klik di sini atau langsung kita timpa dengan kata-kata baru yang akan kita kirim secara otomatis kepada para peserta nanti ya, calon peserta maksud saya ya. Jadi kira-kira apa ya yang kita akan ketik di sini? Oke, bagaimana kalau seperti ini? Oke, ini hanya contoh saja ya. Ya, jika sudah selesai kita save ya, kita simpan. Saving all change, save in drive. Oke, kita uji coba sekarang ya. Hai sahabat Simple Daily, ketemu lagi kita dengan topik yang tidak kalah menarik. Oke,
Sekarang kita membahas bagaimana sih cara membuat tampilan foto thumbnail agar tampak begitu keren, menarik, dan eye-catching bagi para netizen tercinta di sana. Oke, let's start. Pertama-tama kita buka aplikasi yang oke untuk edit foto. Untuk saya biasanya menggunakan Canva yang oke lah sepertinya ya. Kita buka aplikasi Canva-nya, kemudian cari di sudut kanan atas ada tombol Create a Design, kita klik. Kita coba mengisi lembar formulir ini ya dengan nama seseorang lah, hanya sebagai contoh saja ya. Oke. Ya, submit. Maka keluarlah presentation yang tadi ya, kumpulan kata yang sudah kita siapkan, jawaban otomatis kita sebagai panitia perlombaan. Ya, kira-kira seperti itulah ya sebagai contoh. Sekarang kita ke lembar pengerjaan kembali untuk melihat hasil responden. Ya, kita klik respons. Oke, di sini terlihat ya, sudah masuk data-data peserta yang tadi ya. Misalnya namanya Nano ya. Oke, kita lanjut isi biodata peserta yang kedua. Calon peserta ya. Misalnya namanya Beno. Ya, bisa kita lihat di sini hasil responsnya ya. Ini contoh gambaran data yang masuk dari calon peserta yang jumlahnya di atas 1 calon peserta ya. Bisa kita lihat di sini. Bisa kawan-kawan pelajari sendiri nanti di sini ya. Kemudian dari sini kita bisa melihat prosentase, yaitu ringkasan data atau kesimpulan dari semua data yang kita peroleh dari semua peserta. Calon peserta maksud saya. Maaf. Oh ya, jika kawan-kawan tadi menyimak ya, ada notifikasi dari email saat submit formulir dilakukan oleh calon peserta ya. Jadi ada laporannya melalui email. Jadi jika ada calon peserta yang sudah mengisi formulir kemudian submit, kita diberitahu oleh Google ya. Oke, selanjutnya dari sini kita juga bisa melihat data yang masuk atau ringkasan data dalam bentuk table ya. Kita bisa klik tombol yang ini yang berwarna hijau, kemudian keluar tampilan seperti ini. Jika kita baru pertama kali membuka spreadsheet, ini kita pilih yang paling atas ya, kemudian pencet tombol create. Ya,
seperti ini nanti datanya keluar ya dalam bentuk table. Oke. Baik, demikianlah konten video kami kali ini. Jika kawan-kawan merasakan manfaat dari video kami, jangan lupa klik tombol like and share. Kemudian jangan lupa juga untuk mensubscribe channel kami Simple Daily dan klik loncengnya juga. Oke, salam, bye, sampai jumpa.